Bukit Tinggi, a major city located in the West Sumatra region of Sumatra Island, Indonesia. It was a rich city both in resources and history, but this city hides a gruesome secret. Join us on our journey exploring one of its major landmarks, the Japanese Tunnel. Unknown engines underneath the sea, steam pushing up in billows through the grates. Frankie Lyman's tracking sea breeze in a studio in Harlem. It's 1968. Nah, ini guys, di lubang Jepang ini digali awal tahun 1942 sampai 1945. Jadi lama penggalian lubang Jepang ini diperkirakan makan waktu selama 2 tahun dan 8 bulan. Nah, pun tujuan Jepang, lubang ini punya untuk benteng pertahanan bawah tanah, mempersiapkan Perang Dunia Kedua atau dikenal dengan Perang Pasifik. Dipilih Jepang kota Bukit Tinggi ini sebagai benteng mereka karena kota Bukit Tinggi terletak di tengah-tengahnya Pulau Sumatera. Nah, jauh dari kekuasaan maritim atau jauh dari lautan. Ini tangga yang kita temui sekarang jumlahnya ada 132 tangga. Dan panjang tangga awal kita turun sampai habis tangga 64 meter. Nah, dindingnya dia ini nggak asli lagi. Ini dari semen, udah direnovasi pada tahun 2004 oleh pemerintah Bukit Tinggi. Dia aslinya lubang Jepang ini dulunya kan bukit yang digali, aslinya pasir, batu campur tanah. Nanti kita bisa lihat bentuk aslinya sebagai di bawah sana yang masih asli. Nah, aku begini deh ya, dinding ini kan rata dinding ini, juga ada sebelah kiri kita. Ini ada 2 fungsi. Nah, yang pertama, waktu zaman Jepang belum ada lampu listrik. Dia sebagai alat penerangan mereka menggunakan api obor. Api obor tempel sini. Yang kedua, peredam suara. Nah, supaya suara kita sini nggak bergema, nggak mantul, dia bikin seperti ini. Ini biasanya kalau kita dalam lorong, dalam goa, kita kan mantul, kan gema, ini nggak bergema. Pun udaranya makin ke dalam makin dingin. Karena dilengkapi 6 buah pintu ventilasi udara yang nembus ke lembah Maresiano. Nah, udaranya dari lembah Maresiano semua. Jadi berapapun dia pengunjung masuk lubang Jepang yang berada dalam lubang Jepang ini oksigen itu enggak benar. Ini luas lubang Jepang ini keseluruhan 1.470 meter persegi, yang terpanjang terbesar di Asia Tenggara. Jadi Pak, lubang Jepang ini nggak hanya di Bukit Tinggi doang? Oh, ada di pihak Irian Jaya, ada di Dago Pakar Bandung, di Aceh pun ada. Ini yang terpanjang di yang di sini. Oh, karena itu spesial ya Iya. di sini. Nah, ini lorong pertama. Ini dari sini sampai di sana ada 6 lorong sebelah kanan kita seperti ini, yang difungsikan Jepang sebagai ruang amunisi, tempat penyimpanan senjata Jepang. Nah, lorong ini dari sini ke ujung sana, dia ujung sana. Ini panjang lorong ini rata-rata ada 29 meter. Kalau kita lihat sini, kita ke kiri, kita nembus lorong kedua, 3 sampai ini ada seperti ini. Dindingnya masih asli, diameter pun masih asli seperti ini. Nah, alat yang digunakan sewaktu penggalian lubang Jepang ini masih alat manual, pakai campur, linggis dan pahat. Dunia bangsa kita yang dikenal dengan kerja paksa rusa. Ini di sini. Bioskop mini? Iya, wacana pendengar. Jadi buat mutar dokumenter sejarah pengetahuan Jepang dan sejarah Jepang masuk kota Bukit Tinggi. Sangat jauh. Di waktu zaman Jepang difungsikan sebagai pintu pelarian. Jadi musuh pintu pelarian seandainya Jepang dikepung, disergap sekutu atau musuh atas tadi, Jepang lari ke sana. Dia sekaligus jadi pintu ventilasi udara. Jadi udara terasa dingin karena udara yang masuk di sana.
Nah, ini ketiga. Ini ruang Jepang nomor 3. Jadi kalau kita masuk ruang pertama tadi, kita ke kiri, kita ke sana. Di sana kan jalan. Iya. Ya, jalan nyambung. Ya, ditemukan 1946. Satu terbang sektor Merdeka. Direnovasi tak pertama 1984. Dijadikan objek wisata 1986. Objek wisata. Udah lama juga biar objek wisata ya Pak. Iya, tahun 86. Apa? Nah, yang terakhir dijadikan Vietnam. Nah, pun kota kaca ini juga baru. Mau jadikan ruang market atau miniatur kota Bukit Tinggi yang kota kaca ini. Nah, baru kita nyampe ini ke tengah. Nah, ini sekarang kita berada di Perdagangan Lubang Jepang. Yang mana kita di kedalaman 52 meter di bawah tanah. Ini di atas kita sekarang tepatnya jalan raya tadi parkiran. Lorong kita kamar-kamar lagi. Jadi ada dua difungsikan Jepang sebagai ruang makan Romusa yang kanan kita ini. Yang satu ini ya, sama ini satu lagi. Ruang makan? Ruang makan Romusa. Jadi gini, Romusa atau pekerja paksa yang ada di lubang Jepang ini, mereka kan juga dikasih makan, tapi nggak sebanding sama tenaga yang mereka keluarkan. Jadi kebanyakan Romusa di lubang Jepang ini kebanyakan matinya kelaparan. Seandainya mereka udah mati bukan dikubur, nah ada bekas lubang pembuang mayat. Di lubang pembuang mayat tembusnya aliran sungai yang barat atau tempat tujuan kita di depan. Nah, misalnya juga tembus ke pinggir jurang ya, ngerasa juga sebagai pintu keluar Jepang kedua, jadi sekaligus jadi pintu ventilasi udara. Ini dinasnya ada ya. Di penjara seperti yang kita lihat sekarang seperti ini difungsikan Jepang untuk Romusa atau pekerja paksa, malas kerja, banggang kerja, melawan kerja, mereka penjara sini. Setelah di penjara di sini mereka dibawa ke dapurnya seperti ini. Nah ya, di dapur ini, tentunya kan dapur masak. Ini bukan dapur masak, ini dapur eksekusi. Ini tempat masa kita dibunuh, disiksa di Jepang sini. Yang udah mati dibuang ke lubang ini. Ini lubang pembuang mayat. Nah lubang ini nembusnya aliran sungai Ngaresiano. Pun diameternya bukan kecil ini. Diameter tadi kan besar lebar. Jadi kita masuk sini, kita bisa berdiri. Takutnya kan bahaya pengunjung. Maka di perkecilan seperti ini oleh pemerintah Bukit Tinggi, karena lubang Jepang dijadikan objek wisata. Atas kita pintu pengintaian di sini. Jadi buat kita musuh sampai tadi. Ini difungsikan Jepang sebagai pintu pengintaian. Kita musuh Yang ini masih asli? Enggak asli lagi. Oh, Renovasi tahap pertama 1984. Jadi waktu zaman Jepang semuanya pakai bambu kayu dulunya. Bambu kayu. Ini dulunya ini pintu utama. Nah, pintu utama ini awal lubang Jepang tinggal di sini. Jadi pertama kali lubang Jepang tinggal di sini. Dia bikin lorong semua, baru terakhir tangga tadi ada. Barat. Oh yang tadi kita lihat itu. Barat meter semua sekarang di sana. Jadi kalau ruang ini ruang sidang sebelah sini, ruang sidang. Ruang sidang? Ya ada satu ruang sidang. Jadi ruang rapat untuk mengatur perang dunia kedua ruang Jepang ya. Ruang meeting dia. Nah ini adalah ruang sidang. Ini ruang sidangnya. Ruang sidang satu ini. Mengatur perang dunia kedua. Sini ya. Jadi kita akan di sebelah sana. Kita di sana ya. Keluar banyak sini keluar. Oh iya. Lagi tidur. Nah, ini deh ruang Jepang kedua tadi. Yang wacana Pemda menjadikan mini dadar tadi ya, untuk mini. Wacana Pemda. Nah, baru kita nyampe di ruang Jepang pertama tadi. Ini banyak vandalisme gitu ya Pak? Iya, ini banyak nih anak-anak sekolah nih. Kenapa boleh? Ini ambil semua. Nah, ini tak aslinya deh. Ini itu aslinya ya. Ada di kepala ya. Ada di kepala. Emang setinggi ini dulu Iya, ya? ini asli seperti ini. Oh. Nah, yang tadi tata tadi. Ini tadi ada tulisannya.
sini 1, 2, 3 ke atas sini. Aman-aman aja kayak ramai gitu. Aman. Yang banyak turis-turis itu pas apa? Masa apa? Kayak musim panas gitu atau? Kalau Eropa bulan Juni, Juli, Agustus turis. Malaysia, Cina, Jepang ada. wah Cina jarang, Jepang punya. Yang banyak tuh Eropa, Malaysia, Singapura.